Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Dwi Kartikasari dari kelas 2D D3 Teknik Kimia dengan nomor urut 6 dan nomor induk mahasiswa 19314100099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja mahasiswa praktikum pengendalian proses, modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali dengan peralatan pengendali suhu. Berikut disajikan data hasil pengamatan kondisi kritis. Diketahui nilai dari PBJ adalah 4,5 dan terdapat tabel dengan isi di dalamnya yaitu waktu dengan satuan second dan persen PV. Untuk waktu dimulai dari 0 second dan untuk persen PV dimulai dengan 42,200. Untuk rentang akhir dari waktu sendiri yaitu 393 second dan untuk rentang akhir dari persen PV adalah 44,5. Selanjutnya, grafik hasil pengamatan poin 1A1 grafik kondisi kritis. Jadi pada poin A1 ini menggambarkan grafik kondisi kritis dengan menginputkan data pada tabel, waktu dengan satuan second dan persen PV. Untuk sumbu X-nya adalah waktu dengan satuan second dan sumbu Y-nya adalah persen PV. Kemudian terbentuklah grafik seperti gambar berikut. Selanjutnya poin kedua, A2 menentukan nilai PC berdasarkan grafik di A1 dan parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols. Diketahui nilai dari PBJ adalah 4,5, kemudian untuk perhitungan dari PC, yaitu hasilnya adalah 11,25 detik. Untuk PC sendiri merupakan jarak antara puncak pertama dan puncak kedua. Di sini menggunakan pengukuran dengan penggaris yang sudah disediakan dengan skala total penggaris adalah 20 cm. Pengukuran antara puncak 1 dan puncak kedua diperoleh hasil 0,5 cm. Kemudian untuk perhitungan dari PC sendiri yaitu 0,5 dibagi 20 dikali dengan 450, yang mana 0,5 merupakan pengukuran dari penggaris, yang 20 merupakan skala total dari penggaris, dan 450 merupakan skala total dari sumbu X, yaitu waktu dengan satuan second. Hasilnya adalah 11,25 detik untuk nilai dari PC. Kemudian, terdapat tabel untuk metode Ziegler-Nichols. Berikut ini model adalah P, PI, dan PID, di mana P ini merupakan proporsional, PI merupakan proporsional integral, dan PID merupakan proporsional integral derivatif. Model di sini adalah tipe dari controller. Kemudian terdapat juga tabel PB, KC, tau I dengan satuan detik, dan tau D dengan satuan detik. Untuk perhitungan dari PB sendiri, pada metode Ziegler-Nichols, untuk model P adalah 2 dikalikan nilai dari PBJ, menghasilkan PB pada model P adalah 9. Untuk model PI, nilai dari PB ditentukan dengan 2,2 dikalikan nilai dari PBJ, menghasilkan nilai PB untuk model PI adalah 9,9. Untuk model PID, nilai PB-nya dihitung dari 1,7 dikalikan dengan nilai PBJ, hasilnya adalah 7,65. Selanjutnya adalah perhitungan dari KC atau proportional gain. Perhitungannya adalah 100 dibagi dengan nilai dari masing-masing PB. Untuk model P, nilai KC-nya adalah 100 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 11,111. Untuk KC dengan model PI, perhitungannya adalah 100 dibagi dengan 9,9, hasilnya adalah 10,10101. Untuk KC dengan model PID,
Perhitungannya adalah 100 dibagi dengan 7,65, hasilnya adalah 13,071895. Kemudian terdapat tabel TOI dengan satuan detik, di sini merupakan integral time. Untuk model P tidak terdapat perhitungan dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols. Kemudian untuk TOI dengan model PI perhitungannya adalah 0,83 dikalikan dengan nilai dari PC. Berarti 0,83 dikalikan 11,25, hasilnya adalah 9,3375. Untuk model PID, TOI perhitungannya adalah 0,5 dikalikan dengan nilai PC, berarti 0,5 dikalikan 11,25, hasilnya 5,625. Untuk perhitungan TOD, TOD di sini merupakan derivatif time dengan satuan detik. Untuk model P tidak terdapat perhitungan dengan metode Ziegler-Nichols, begitu juga untuk model PI. Untuk perhitungan TOD dengan model PID menggunakan metode Ziegler-Nichols, perhitungannya adalah 0,13 dikalikan dengan nilai PC, berarti 0,13 dikalikan 11,25. Hasilnya adalah 1,4625. Berikutnya adalah data hasil pengamatan tuning dengan tipe servo atau set point yang berubah dengan pengendali P. Diketahui nilai dari set point satunya adalah 40% dan set point 2 adalah 45%. Kemudian terdapat juga nilai dari PB ada 9 setelah diketahui dari kondisi kritisnya. Untuk nilai TOI dan TOD tidak terdapat pada pengendali P ini. Kemudian terdapat data hasil pengamatan waktu dengan satuan second dan juga persen PV, di mana waktu dimulai dari 0 second dan persen PV dimulai dari 41,8. Untuk rentang akhir dari waktunya adalah 434 second dan untuk rentang akhir dari persen PV-nya adalah 44,3. Kemudian berlanjut ke poin pertama, A1 grafik kurva respon hasil tuning, di mana yang diinputkan pada pembentukan kurva ini adalah waktu dengan satuan second untuk sumbu X-nya, dan untuk sumbu Y-nya adalah data pada persen PV-nya. Diperoleh grafik kurva sebagai berikut. Kemudian, membuat 3 garis untuk grafik kurva respon hasil tuning. Yang pertama garis untuk set point 1, garis untuk set point 2, dan juga garis NA. Nah, garis NA ini perlu dibuat jika nilai akhirnya setelah dilakukan pengendalian tidak tepat pada set point, maka garis NA ini perlu dibuat. Kemudian terdapat garis dengan berbagai macam warna untuk memudahkan analisa pada poin selanjutnya. Poin A2, menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Yang pertama adalah overshoot. Overshoot yaitu amplitudo maksimum yang nilainya diukur dari panjang dari puncak sampai nilai akhir, lalu dibandingkan dengan nilai akhir sampai ke set point pertama. Jika ditinjau dari grafik, maka nilai dari overshoot adalah perbandingan dari titik puncak ini sampai dengan garis pada nilai akhir, kemudian dibandingkan dengan garis pada nilai akhir ini sampai dengan set point 1. Atau dari titik ini sampai ke set point 1. Maka setelah diukur menggunakan penggaris dengan satuan cm, diperoleh nilainya adalah 1,8 dibanding 7. Kemudian decay ratio. Decay ratio merupakan perbandingan amplitudo kedua dengan amplitudo pertama. Jika ditinjau dari grafik, maka dapat dilakukan pengukuran melalui penggaris amplitudo kedua dengan amplitudo pertama dengan patokan NA. Untuk amplitudo kedua adalah garis berwarna hijau pada puncak kedua dengan garis berwarna hijau pada puncak pertama. Jadi nilai titik ini sampai dengan NA diukur menggunakan penggaris lalu dibandingkan dengan titik puncak pertama sampai dengan NA. Diperoleh nilai pengukuran yaitu 0,5 dibanding 1,8 dengan satuan cm. Kemudian peak time. Peak time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gelombang pertama.
Jika ditinjau dari grafik yang sudah ada, maka peak time dianalisis menggunakan garis berwarna kuning, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gelombang pertama. Jadi puncaknya pada titik ini, maka waktu yang dibutuhkan dari awal sampai dengan titik puncak ini ditarik ke sumbu X, lalu dibaca pengukurannya menggunakan penggaris. Untuk perhitungan dari peak time sendiri adalah nilai yang terbaca, pengukurannya adalah 0,3 cm, dibagi dengan skala total dari penggaris yang sudah disediakan adalah 20 cm, dikalikan dengan 450, yang mana 450 adalah skala total dari sumbu X dengan waktu dengan satuan second. Maka hasil dari perhitungan peak time adalah 6,75 detik. Kemudian rise time. Rise time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir pertama kali. Jika ditinjau dari grafik, rise time disimbolkan dengan garis coklat untuk mempermudah analisanya. Untuk mencapai nilai akhir pertama kali, berarti dari titik awal sampai dengan titik NA berikut ini, ditarik ke sumbu X ke bawah lalu diukur menggunakan penggaris. Kemudian terdapat perhitungannya sebagai berikut. 0,2 merupakan pengukuran yang terlihat pada penggaris, dibagi dengan 20 skala total penggaris dikalikan 450 yang merupakan skala total dari sumbu X, waktu dengan satuan second menghasilkan nilai dari rise time adalah 4,5 detik. Selanjutnya adalah response time. Response time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir yang steady state sampai grafik cenderung konstan. Pada grafik berikut ini, analisanya menggunakan garis berwarna ungu. Dari titik awal ini sampai dengan titik ini, karena dinilai kondisi grafik sudah steady state atau sudah konstan. Jika sudah ditarik garis untuk mempermudah analisanya, ditarik garis ke bawah, kemudian diukur menggunakan penggaris dari titik awal sampai dengan titik yang sudah ditentukan ini. Hasil pengukuran untuk response time adalah 2 cm. 2 cm adalah pengukuran yang terlihat pada penggaris dibagi dengan skala total pada penggaris 20 cm dikalikan dengan skala total pada sumbu X dengan satuan second untuk waktunya menghasilkan response time adalah 45 detik. Kemudian period of oscillation. Period of oscillation merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah, atau satu puncak dan juga satu lembah. Ditinjau dari grafik berikut, dianalisis menggunakan garis berwarna oranye muda ini dari titik yang membentuk satu puncak sampai dengan satu lembah, kemudian diukur menggunakan penggaris dengan perhitungan sebagai berikut. Terbaca pengukurannya adalah 0,7 cm dibagi dengan 20 yang merupakan skala total penggaris dikalikan 450 yang merupakan skala total dari sumbu X waktu dan satuan detik menghasilkan nilai dari period of oscillation adalah 15,75 detik. Kemudian poin terakhir adalah offset. Offset sendiri merupakan selisih antara set point yang dituju. Berarti set point 2 dengan nilai akhir, yang mana set point 2 dikurangi dengan persen PV nilai akhirnya. Untuk offset ini tidak selalu positif dan tidak selalu terdapat offset pada grafik. Jika ditinjau pada grafik berikut, maka nilai dari offsetnya adalah 45 dikurangi nilai akhir dari persen PV-nya. Nilai akhir dari persen PV-nya adalah 44,3. Maka untuk nilai offsetnya adalah 45% dikurangi dengan 44,3. Maka hasil dari nilai offset adalah 0,7 dengan satuannya adalah persen.
Berikut ini merupakan data hasil pengamatan Juni dengan tipe servo atau set point yang berubah dengan pengendali PI. Diketahui nilai dari set point 1 adalah 40% dan nilai dari set point 2 adalah 45%. Kemudian terdapat perhitungan untuk PB dan juga TOI yang sudah dihitung pada kondisi kritis. Ditemukan nilai dari PB-nya adalah 9,9 dan untuk TOI atau integral time-nya adalah 9,3375 detik. Untuk metodenya, untuk pengendali PI ini tidak terdapat nilai TOD. Kemudian terdapat juga data hasil pengamatan pada tabel waktu dengan satuan second dan juga persen PV yang mana waktu dimulai dari 0 second dan juga persen PV dimulai dari 41,2%. Untuk rentang akhir dari waktunya adalah 461 second dan untuk rentang akhir dari persen PV-nya adalah 44,9%. Kemudian berlanjut ke poin pertama, A1, grafik hasil pengamatan, grafik kurva respon hasil tuning, di mana pengerjaannya sama dengan pengendali P, yaitu menginputkan data pada tabel waktu dengan satuan second untuk sumbu X-nya dan sumbu Y-nya adalah persen PV, diperoleh grafik kurva respon hasil tuning sebagai berikut. Kemudian membuat 3 garis, yaitu garis set point 1, set point 2, dan juga garis NA. Garis NA tetap dibuat karena nilai akhir dari persen PV tidak tepat dengan set point yang dituju. Selain itu, pada grafik kurva respon hasil tuning berikut terdapat garis yang memiliki berbagai macam warna untuk mempermudah analisis pada poin berikutnya. Poin berikutnya yaitu menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Yang pertama, overshoot. Overshoot adalah amplitudo maksimum yang panjangnya diukur dari panjang dari puncak sampai nilai akhir lalu dibandingkan dengan nilai akhir sama dengan set point 1. Untuk overshoot, grafik kurva respon hasil tuning dengan pengendali PI tidak terdapat nilainya karena puncak pertamanya berada di bawah nilai akhir, sedangkan overshoot berpatokan pada nilai akhir. Oleh karena itu, nilai dari overshoot untuk kurva berikut ini tidak terdapat. Kemudian, decay ratio. Decay ratio merupakan perbandingan amplitudo kedua dengan amplitudo pertama dengan patokan nilai akhir. Untuk grafik kurva berikut tidak terdapat decay rasionya karena puncak pertama dan puncak kedua berada di bawah nilai akhir. Selanjutnya adalah peak time. Peak time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gelombang pertama. Pada kurva berikut, peak time dibantu dengan garis berwarna kuning. Karena puncak pertamanya pada titik ini, maka ditarik ke sumbu X, lalu dibaca pengukurannya mulai dari 0 sampai dengan titik di bawah garis kuning ini. Pengukuran diukur dengan penggaris yang sudah disediakan dengan perhitungan 0,5 dibagi dengan 20 dikali 500, yang mana 0,5 merupakan skala bacaan pengukuran dari penggaris dibagi dengan 20 cm yang merupakan skala total dari penggaris dikali 500 yang merupakan skala total dari sumbu X waktu dengan satuan second menghasilkan peak time sebesar 12,5 detik. Kemudian adalah rise time. Rise time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir pertama kali. Jika ditinjau pada grafik, nilai akhir diberi garis berwarna biru, maka nilai dari rise time-nya dianalisis dengan garis berwarna oranye, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir pertama kali. Jadi pada titik ini sama dengan titik ini lalu ditarik garis ke sumbu X untuk pembacaan menggunakan penggaris dari titik 0 sampai di bawah titik garis berwarna oranye. Kemudian untuk perhitungan dari rise time yaitu 1,6 dibagi 20 dikali 500 yang mana 1,6 merupakan skala yang terbaca oleh penggaris dibagi dengan skala total penggaris 20 cm dikalikan 500 yang merupakan skala total sumbu X waktu dengan satuan second menghasilkan nilai dari rise time-nya adalah 40 detik. Kemudian untuk nilai dari respon time. Respon time sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir yang steady state sampai grafik cenderung konstan. Jika ditinjau pada grafik, response time dibantu dengan garis berwarna merah muda dari titik awal sampai dengan titik ini karena pada titik ini grafik dapat dikatakan sudah konstan. Kemudian ditarik ke sumbu X
untuk pengukuran menggunakan penggaris dari titik 0 sampai titik di bawah garis berwarna merah muda. Kemudian, untuk perhitungan dari respon time, terbacanya adalah 70 detik, yang mana dari 2,8 dibagi 20 dikali 500. Untuk 2,8 merupakan skala bacaan dari penggaris, dibagi dengan skala total dari penggaris yang sudah diketahui yaitu 20 cm, dikalikan 500 yang merupakan skala total sumbu X-nya atau waktu dengan satuan second, menghasilkan nilai dari respon time-nya adalah 70 detik. Kemudian, period of oscillation, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan juga satu lembah. Untuk period of oscillation, jika ditinjau dari kurva, dibantu dengan garis berwarna ungu. Jadi, pada pembentukan satu bukit dan satu lembah berikut, ditarik ke sumbu X untuk pengukurannya, terbaca perhitungannya adalah 15 detik dengan pengukuran sebagai berikut. 0,6 cm yang merupakan skala bacaan penggaris dari titik ini sampai dengan titik ini yang dibatasi oleh garis berwarna ungu untuk period of oscillation dibagi dengan 20 cm yang merupakan skala total penggaris dikalikan 500 yang merupakan skala total dari sumbu X, waktu dan satuan second, menghasilkan period of oscillation sebesar 15 detik. Kemudian untuk nilai dari offset. Offset sendiri merupakan selisih antara set point yang dituju, dalam hal ini merupakan set point 2, dengan nilai akhir dari grafik kurva respon hasil tuning. Menghasilkan nilai dari offsetnya adalah 0,1%. Karena nilai dari set point 2-nya adalah 45% dan nilai akhir untuk persen PV-nya adalah 44,9%. Maka hasil dari offsetnya adalah 0,1%. Berikut ini merupakan data hasil pengamatan tuning dengan tipe servo atau set point-nya yang berubah. Dengan pengendali adalah PID, diketahui nilai set point 1-nya adalah 40% dan nilai dari set point 2-nya adalah 45%. Untuk nilai dari PB, TOI, dan TOD sudah dihitung pada kondisi kritis, diperoleh nilai PB 7,65, nilai TOI atau integral time-nya 5,625 detik, dan nilai TOD atau derivative time-nya adalah 1,4625 detik. Kemudian untuk data pada tabel, waktu dengan satuan second dimulai dari 0 second, dan persen PV dimulai dari 41%. Untuk rentang akhir dari waktunya adalah 509 second dan untuk rentang akhir dari persen PV-nya adalah 44,9%. Kemudian berlanjut ke poin pertama, A1, grafik kurva respon hasil tuning. Untuk pembuatan grafiknya tetap sama dengan pengendali-pengendali sebelumnya, yaitu sumbu Y-nya adalah persen PV dan sumbu X-nya adalah waktu dan satuan second. Maka diperoleh grafik kurva respon hasil tuning untuk model PID sebagai berikut. Kemudian membuat 3 garis set point 1, garis set point 2, dan juga garis NA. Kemudian terdapat garis berwarna-warni untuk mempermudah pengukuran pada poin berikutnya. Untuk poin berikutnya yaitu menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Yang pertama adalah parameter overshoot. Overshoot merupakan amplitude maksimum yang panjangnya diukur dari panjang dari puncak sampai nilai akhir lalu dibandingkan dengan nilai akhir sampai dengan set point 1. Untuk overshoot, berpatokan pada NA dan juga puncak 1 pada gelombang atau grafik kurva respon hasil tuning, maka dari titik ini sampai dengan titik pada NA panjangnya diukur, lalu dibandingkan dari titik pada NA sampai ke titik set point 1. Panjangnya diukur dengan garis bantu berwarna kuning ini. Pengukurannya diukur menggunakan penggaris, diperoleh nilai sebesar 0,4 dibanding 7,9 dengan satuannya cm. Kemudian decay ratio. Decay ratio merupakan perbandingan amplitudo kedua dibandingkan dengan amplitudo pertama. Patokan untuk decay ratio adalah NA. Jadi puncak gelombang kedua dan puncak gelombang pertama yang ada di atas nilai NA ini. Untuk grafik kurva berikut,
amplitudo puncak kedua dan amplitudo puncak pertama cenderung sama, sehingga nilai perbandingannya pun sama. Untuk pengukurannya 0,5 dibanding 0,5 cm. Kemudian peak time. Peak time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gelombang pertama. Peak time pada grafik di atas dibantu dengan garis berwarna coklat. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gelombang pertama, jadi ditentukan dulu puncak gelombang pertamanya pada titik yang mana, lalu dibantu dengan garis berwarna coklat pada titik ini, diukur dari titik 0 sampai dengan titik yang sudah ditentukan untuk puncak gelombang pertamanya, ditarik ke sumbu X, lalu diukur dari titik 0 sampai titik di bawah garis berwarna coklat dengan menggunakan pengukuran penggaris. Untuk perhitungannya sebagai berikut, diperoleh skala pengukuran oleh penggaris 0,4 cm dibagi dengan skala total penggarisnya 20 cm dikalikan 600 yang merupakan skala total dari sumbu X yang merupakan waktu dengan satuan detik, sehingga diperoleh nilai dari peak time sebesar 12 detik. Kemudian rise time. Rise time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir pertama kali. Rise time pada kurva berikut dianalisis dengan garis bantu berwarna merah muda. Rise time sendiri adalah waktu untuk menyentuh nilai akhir pertama kali, jadi nilai akhir diberi garis berwarna biru. Untuk menyentuh pertama kali berarti pada titik ini, jadi pada titik 0 sampai dengan titik yang diperkirakan untuk kurva menyentuh nilai akhir, ditarik ke sumbu X untuk mempermudah pembacaan, diukur menggunakan penggaris dari titik 0 sampai titik di bawah garis berwarna merah muda. Sehingga diperoleh perhitungan dari rise time-nya adalah 0,3 cm untuk pengukuran skalanya menggunakan penggaris dengan 20 cm merupakan skala total dari penggaris dan dikali oleh 600 yang merupakan skala total dari sumbu X-nya atau waktu dengan satuan second. Hasil dari rise time-nya adalah 9 detik. Kemudian respon time. Respon time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir yang kondisinya steady state sampai grafiknya cenderung konstan. Pada grafik ini, respon time dibantu atau analisisnya menggunakan garis berwarna biru muda. Jadi diperkirakan grafik atau kurva keadaannya steady state pada titik ini, sehingga ditarik garis dari sumbu Y ke kanan, kemudian ke sumbu X, ke bawah lalu dibaca untuk pengukurannya menggunakan penggaris dari titik 0 sampai titik di bawah garis berwarna biru muda untuk respon time-nya. Sehingga respon time-nya diperoleh perhitungan 1,2 untuk skala pengukuran menggunakan penggaris dibagi dengan 20 cm yang merupakan skala total penggaris dikalikan 600 yang merupakan skala total sumbu X waktu dengan satuan second, sehingga nilai dari respon time-nya adalah 36 detik. Kemudian period of oscillation. Period of oscillation ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah. Dikarenakan pada kurva berikut, satu bukit dan satu lembahnya berhimpit sehingga tidak terdapat period of oscillation karena pengukurannya terlalu dekat, sehingga tidak ada untuk nilai period of oscillation-nya. Kemudian nilai dari offset. Offset sendiri merupakan selisih antara set point yang dituju dengan nilai akhir. Jadi pada grafik kurva respon hasil tuning, set point yang dituju adalah set point 2-nya adalah 45% dan persen PV akhirnya adalah 44,9%, sehingga nilai offset adalah 0,1%.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.